Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yeskiel 37 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekitar 2 bulan kita menjalani suatu keadaan atau situasi yang tidak seperti biasa kita lakukan atau kita jalani. Ada keterbatasan dalam kita beraktivitas, apalagi sejak dilakukannya mulai tanggal 28 kemarin sampai 2 minggu ke depan, yaitu apa yang dinamakan PSBB, yaitu suatu keterbatasan di mana aktivitas kita harus dengan aturan-aturan tertentu. Keterbatasan semacam ini tidak hanya kita rasakan, tetapi hampir seluruh bangsa di muka bumi ini. Dan semua ini karena adanya satu wabah atau virus yang dinamakan COVID-19 atau Corona. Dan tidak ada yang tahu kondisi ini akan berlangsung sampai kapan. Rasa cemas, takut, khawatir kita rasakan setiap hari. Bapak Ibu, dalam renungan kita dari kitab Yeskiel ini kita diperhadapkan pada di mana kondisi Yehuda saat nubuatan dari Yeskiel yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada nabinya. Tidak dalam keadaan baik, mereka sedang berada dalam pembuangan dengan status kala perang. Kondisi yang sangat memprihatinkan itu bukan saja kondisi fisik mereka, tetapi juga mereka terpuruk mental dan spiritual. Hal ini terlihat jelas pada ayat 11 ketika mereka berkata, "Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Bayangkanlah kondisi ini dan arti keluhan mereka dari kalimat di atas. Yehuda tidak memiliki harapan lagi. Bukan saja mereka menganggap diri telah mati, bahkan menyebut mereka telah hilang. Itu berarti mereka merasa bahwa walaupun masih hidup, tapi mereka sesungguhnya hilang dari panggung sejarah. Bapak Ibu, kondisi atau keadaan pada saat ini tentu dapat dikatakan sama. Itu untuk orang-orang yang terdampak akan wabah virus ini. Contoh yaitu orang-orang yang harus terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Namun sebagian orang walaupun tetap bekerja juga mengalami kondisi mental dan spiritual yang terpuruk. Kita dapat mengambil contoh adalah tenaga-tenaga medis yang harus menjalankan pekerjaannya dalam menangani pasien, dan mereka akhirnya juga tidak bisa melakukan apa yang dinamakan physical distancing. Dan apabila keadaan seperti ini lebih lama terjadi di muka bumi ini, maka dampak semua ini akan dirasakan oleh semua manusia karena adanya keterkaitan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Karena manusia sebagai makhluk sosial. Bapak, Ibu, Saudara, kembali pada renungan kita. Di kondisi inilah Tuhan hadir melalui Yeskiel untuk meneguhkan Yehuda dan menguatkan mereka yang sedang dalam pembuangan. Tuhan menjanjikan kemerdekaan mereka melalui menyatukan kembali antara Israel Selatan, yaitu Yehuda, dan Israel Utara sebagai suatu bangsa yang utuh. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dijanjikan Tuhan ini kemudian mulai dapat dipahami ketika kita membaca
ayat 24 sampai 28 yang mana pada malam hari ini sebagai bahan renungan dari kita. Bahwa pembaharuan Israel bersatu itu akan terjadi yang ditandai dengan, kalau kita baca dalam ayat 24, hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Padahal kita tahu Raja Daud sudah lama wafat saat nubuatan ini disampaikan. Lalu apa maksud dari nubuatan ini? Jika kita membaca sejarah Yehuda pasca pembuangan, tidak pernah terjadi utara dan selatan bersatu sebagai kerajaan. Ternyata yang disampaikan oleh Yeskiel adalah suatu peristiwa yang jauh ke depan, yakni ia berbicara tentang kerajaan mesianis. Dan kerajaan itu adalah ketika Mesias turunan Raja Daud memerintah sebagai raja. Dan pribadi yang dimaksudkan itu tentu adalah Yesus Kristus. Ayat 24 sampai 27 bacaan kita dikatakan bahwa pemulihan eskatologis atau pemulihan akhir zaman akan terjadi. Bangsa ini menjadi bangsa yang baru di dalam pemerintahan Sang Mesias yang ditandai dengan ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan. Raja yang memerintah adalah raja yang kekal. Tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaharuan itu adalah supaya semua bangsa mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah Israel. Kita perhatikan bahwa di tengah kondisi terhukum dalam buangan, di saat Yehuda kehilangan pengharapan, maka kegoyahan mental dan spiritual mereka itu lenyap atau hilang. Dan di sini Tuhan datang melalui Yeskiel untuk memulihkan pengharapan mereka dan membaharui kehidupan spiritual mereka. Tuhan Allah Israel menjanjikan perdamaian itu dan hubungan dengan umatnya akan dibaharui. Janji pembaharuan dan pemulihan itu tidak dapat dirasakan oleh mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan sayalah sebagai Israel baru yang dapat merasakan atau mengecap semua janji itu ketika Sang Mesias datang ke dunia, mati dan bangkit. Menembus dosa kita, kemudian menjadi raja segala raja yang kelak akan datang kembali menunjukkan kepada dunia segala kuasa yang Ia miliki. Dan bersyukurlah karena kita telah mengecap pemulihan dan pembaharuan itu dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan memulihkan kondisi bangsa-bangsa dari virus corona ini. Tuhan berkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin.